Semua pihak harus menjadi bagian dari proses untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik. Masyarakat harus lebih aktif menyampaikan kritik masukan ataupun potensi maladministrasi, dan para penyelenggara pelayanan publik juga harus terus meningkatkan upaya perbaikan-perbaikan. Ya, baik, kita langsung berbincang. Sudah ada 3 narasumber yang bergabung bersama kami. Namun saat ini yang sudah tersambung ada 2 orang. Ya, ini sudah ada Arief Zulkifli, Ketua Komisi Pengaduan Masyarakat dan Penegakan Etika Pers, Dewan Pers. Selamat pagi. Selamat pagi. Mas Arief. Selamat pagi, teman-teman. Kemudian juga ada Suji Wotejo, budayawan. Selamat pagi. Selamat pagi, Mbak. Mbak. Ya, saya mau ke Mas Arief dulu. Mas Arief, kalau melihat kan keinginan Bapak Presiden untuk menerima kritikan dari berbagai pihak termasuk dari pers begitu ya. Tetapi saat ini kondisinya cukup masif dari serangan buzzer, kemudian juga banyak masyarakat ataupun pers juga takut nantinya terkena Undang-Undang ITE. Saat ini melihat keinginan Presiden dengan kondisi nyatanya dari sisi Mas Arief seperti apa? Gini ya, kritik dari pers sebetulnya harus dibaca sebagai sebuah bagian penting dari demokrasi, yaitu pers bukan memusuhi pemerintah, tapi pers ingin agar jalannya pemerintahan itu berlangsung sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh publik, berada di rel yang benar, kira-kira begitu. Jadi kalau menyimpang akan dikritik oleh pers, dan itu biasa sekali dimanapun. Saya lihat di era pemerintahan Pak Jokowi, aparatur negara secara formal tidak pernah atau tidak secara langsung menanggapi. Jadi kita nggak pernah tuh yang misalnya dapat seperti di zaman dulu di telepon misalnya begitu, itu tidak ada. Nah memang yang jadi persoalan adalah kehadiran para pendengung yang kerap kali berseberangan pendapat dengan pers dan membela pemerintah gitu. Jadi dia jadi pembela pemerintah dengan untuk menjawab pers. Nah problemnya adalah ada 2 menurut saya dalam dialog dengan dialog yang bukan dengan pemerintah langsung begitu, tapi lewat buzzer. Problemnya satu adalah umumnya buzzer adalah anonim, jadi nggak pernah tahu kita siapa. Tentu beberapa orang-orang di atasnya, koordinator itu dia tidak anonim, tapi pasukan di bawah itu semua anonim, jadi nggak pernah jelas. Yang kedua adalah mereka tidak pernah mau bersedia atau punya kapasitas barangkali untuk mempersoalkan materi kritiknya gitu. Jadi materi kritiknya itu jarang sekali dibahas. Yang dibahas adalah hal-hal yang di samping kiri dan kanan gitu. Kita mengenal ada istilah doxing misalnya. Kita mengenal ada istilah ad hominem. Jadi itu semua dipakai atau dijalankan untuk menyerang dan membatalkan kredibilitas pers gitu. Jadi bukan substansinya. Kalau substansinya itu sebenarnya asik sekali gitu. Siapapun boleh bicara, siapapun boleh berdebat dalam sebuah ruang publik yang equal dan terbuka. Tapi ini sudah cukup mengkhawatirkan belum sih Mas? Dalam arti kan kita tahu senior pers juga ini sudah ada beberapa yang kena, bahkan media juga ada yang kena. Ini sudah cukup mengkhawatirkan belum untuk kebebasan pers di demokrasi untuk menyampaikan kritikan kepada pemerintah? Ya, tentu saja ini mengkhawatirkan dan mencemaskan karena ini bisa membuat wartawan, satu saya katakan tadi, kehilangan kredibilitas dan akhirnya kepercayaan dirinya. Dan kedua, mereka menjadi enggan untuk melakukan tugas-tugas jurnalistik yang sebetulnya diamanatkan oleh undang-undang, gitu. Itu mengkhawatirkan. Nah, problemnya adalah kita tidak pernah punya bukti yang keras dan tegas bahwa para buzzer atau para pendengung itu diorkestrasi secara formal oleh pemerintah. Itu nggak pernah ada bukti. Yang bisa kita katakan adalah pendapat-pendapatnya membela pemerintah, sehingga kita mengasosiasikannya dengan pemerintah. Gitu. Nah, pertanyaannya, siapa itu pemerintah? Nah, di sini juga menurut saya kita kadang-kadang suka simplifikasi ya, menyederhanakan persoalan gitu. Seolah-olah pemerintah adalah sebuah unit atau kesatuan yang utuh, kukuh, pejal, vivid gitu ya. Jadi tidak ada rongga di dalamnya. Padahal dalam faktanya di pemerintahan manapun di Indonesia atau di tempat lain itu di dalam pemerintah ada power struggling gitu. Nah, saya menduga bahwa para buzzer yang kita duga bekerja untuk orang-orang tertentu ini tidak bekerja dalam pengertian pemerintah sebagai satu kesatuan. Dia bekerja untuk unit-unit atau orang-orang atau aktor-aktor mereka yang terlibat dalam power struggling itu. Gitu. Jadi power struggling tujuannya bisa macam-macam ya. Bisa perebutan posisi tertentu di dalam pemerintahan,
ya, barangkali juga berusaha mendekati presiden dan seterusnya begitu. Jadi saya kira tidak adil kalau buzzer ini diasosiasikan langsung kepada pemerintah begitu. Meskipun pemerintah bukan berarti tidak bertanggung jawab terhadap ini semua. Terakhir, apa yang mesti dilakukan pemerintah? Sederhana sekali menurut saya. Yang harus dilakukan pemerintah adalah kalau ada tindak pidana atas apa yang dilakukan pada buzzer, ya proses gitu. Proses dengan perundang-undangan yang berlaku. Seperti halnya juga terhadap pers, diproses kalau pers menyimpang dari kode etik, yaitu lewat Dewan Pers. Itu, Mbak. Oke, saya beralih dulu Mas Arief ke Mas Sujiwo Tejo. Bisa mendengar kami, Mas Tejo? Iya, Arief. Selamat pagi, apa kabar? Sehat ya Mas ya? Arief, pagi. Ya, Mas. Gimana? Pernyataan Anda Mas yang saya perlu minta penjelasannya gitu ya. Anda meminta tertibkan dulu relawan atau buzzer yang selama ini cukup ramai, riuh begitu di media sosial ketika kita mengkritik pemerintah. Ya, saya setuju sama Mas Arief Zulkifli tadi bahwa government, saya selalu sebut government karena kalau pemerintah itu tukang perintah artinya. Jadi government itu belum tentu solid. Jadi kayak sebuah tanah, kalau suatu tanah ada porositasnya, ada rongga-rongga, ada unit-unitnya. Karena saya nggak tahu dan tidak bisa dibuktikan bahwa ini diorkestrasi oleh kesatuan yang kokoh dari government. Gitu. Jadi makanya saya bilang agar Pak Jokowi menertibkan buzzer-buzzer penumpang gelap. Itu, tapi ditangkap bahwa aku minta Pak Jokowi menertibkan buzzer. Buzzer itu diperlukan oleh berbagai pihak. Buzzer bagi saya adalah kalau aku mengkritik Arief, Arief balik mengkritik aku. Iya. Bukan dengan serangan pribadi dan lain sebagainya. Yang kata Arief Zulkifli tadi nggak ada hubungannya sama konten kritik. Dengan substansinya ya gitu ya. Nah, kalau sudah serangan pribadi, kata-kata kebun binatang udah itu namanya buzzer penumpang gelap. Saya nggak tahu, bisa jadi bukan dari pihak Pak Jokowi, bisa jadi loh. Iya. Tapi justru pihak ketiga yang ingin memberi kesan bahwa Pak Jokowi anti kritik. Iya. Yang terjadi di negara kita saat ini penumpang gelap yang lebih banyak kah? Atau seperti apa? Penumpang gelap yang aku maksud ada banyak, Rif. Bisa jadi dari katakanlah pihak oposisi, walaupun oposisi sebetulnya juga nggak ada di Indonesia, dengan menyerang Pak Jokowi tapi menyerang fisiknya atau menyerang apanya, tidak menyerang pikiran-pikiran Pak Jokowi. Itu juga penumpang gelap. Jadi kalau aku bilang tolong penumpang gelap ditertibkan, itu artinya dari berbagai kubu, penumpang gelap berbagai kubu. Terus ada yang bilang, mau meredam demokrasi. Enggak, demokrasi adalah pendapat di lawan pendapat. Saya setuju dengan filsuf Prancis yang saya suka, Voltaire, bahwa aku tidak setuju sama pendapatmu, tapi aku bela sampai mati hak kamu untuk berpendapat. Baik. Tapi Voltaire tidak mengatakan aku tidak setuju sama ungkapan-ungkapan maki-makianmu, tapi aku bela mati-matian hak kamu untuk memaki-maki. Nggak gitu. Baik. Hak kamu untuk berpendapat, gitu. Walaupun sebenarnya buzzer ini tadi dikatakan oleh Mas Arief kebanyakan anonim, susah juga untuk dilacak, belum tentu juga dari pemerintah begitu ya, bisa juga dari penumpang gelap ya, tetapi belum tentu. Iya. Belum tentu juga begitu ya. Misalnya kan saya contoh, saya memposting bahwa saya nggak ikut-ikutan bahwa saya siap divaksinasi di awal-awal vaksinasi Januari menjelang tanggal 13 itu. Iya. Kenapa? Saya tahu kerjaan government itu ada banyak yang ngurusin banjir, ngurusin ekonomi, itunya masih antriannya panjang. Saya memposting saya siap antri di vaksin. Ternyata benar kan antrian akan sampai 7 tahun atau 10 tahun kalau nggak ada percepatan. Bagi aku kalau saya siap divaksin itu sama dengan menteror government untuk dalam antrian cepat-cepat menerobos. Kasihan juga mereka. Itu pun aku diserang. Gitu. Saya siap divaksin, bagi aku itu kayak antrian terus tiba-tiba petugas kan jadi panik. Maka aku bilang saya siap antri di vaksin. Padahal kan itu kan intinya ajakan narasi positif ya gitu ya mungkin ya.
Karena kan masih panjang. Ada yang bilang 1,5 tahun, ada yang bilang 7,5 tahun, ada yang bilang 10 tahun. Nah kalau antrian saya yang ke 10 tahun, terus saya sekarang bilang Sujiwo bilang siap divaksin, itu bedugal banget itu Tejo itu. Gitu. Itu pun aku dibully. Gitu. Ya, makasih. Baik, nanti kita juga akan berbincang dari sisi pemerintah, bagaimana nih tanggung jawab pemerintah untuk menertibkan masifnya buzzer di sosial media ya. Ya, sudah bergabung bersama kita Mas Fajrul Rahman, juru bicara Presiden Republik Indonesia. Selamat pagi, Assalamualaikum Mas Fajrul. Waalaikumsalam, selamat pagi, salam sehat, Salam tetap sehat. disiplin 5M ya. Siap. Adi, Rati, Kang Tejo, Ya, Mas dalam Arif segala Zulkifli dalam, juga ada. dan Bung Arif. Ya. Nanti kita lanjutkan. kabar? Nanti kita lanjutkan dialog kita ya. Usai jeda pada waktu berikut. Kami akan kembali.